Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, senang rasanya bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Tanggal berapa ya Bu Nina? 12 Desember 2021. Nah adik-adik, nggak berasa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Seperti ada lihat nih, lilin ada 3 ya Bu. Iya benar, di minggu kedua ya Bu ya. Minggu kedua bulan Desember. Nah adik-adik, semakin dekat kita untuk merayakan perayaan Natal. Benar Bu Nina. Pasti adik-adik semua udah suka cita, Benar, Bu. semangat ibadahnya, ya kan? Iya. Nah adik-adik, bagaimana persiapannya untuk ibadah kita di pagi hari ini? Pasti ada di sekolah minggu sudah pada mandi Bu. Pasti, betul. Sudah berpakaian yang rapi dan sudah Alkitabnya, mempersiapkan Alkitabnya. Pasti udah gak sabar ya kita untuk memulai ibadah kita. Nah adik-adik semuanya, lipat tangannya sebelum memulai ibadah. Kita akan berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Kau ke tengah-tengah ibadah kami, ke dalam hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan terlebih dulu dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menyembah Tuhan. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita mau angkat satu pujian. Ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah, kita mau angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 225 yang berjudul Sairo Mahamuna. Semua bangkit berdiri, semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kini saatnya kita akan membacakan titah kita. Dari mana nih Bu? Titah keberapa? Untuk minggu ini Bu Tiur, kita akan membacakan titah yang ketiga. Nah adik-adik semuanya buka katekismusnya ya. Mari sama-sama kita baca. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
itu Tita Bu. Nah, untuk minggu ini ayat bulanan kita Bu dari mana? Ayat bulanan kita diambil dari Yehezkiel 34 ayat 23. Ayo adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya ya. Kalau ada yang sudah hafal Bu Iya, Tio. kalau ada yang sudah hafal tidak apa-apa Bu. Ya sama-sama ya. Iya, dan dibuat videonya untuk minggu depan ya Bu ya. Yehezkiel 34 ayat 23, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Itu Bu ayat bulanan kita. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan Menyaksikan video ayat bulanan yang sudah dikirim oleh teman-temanmu. Iya. Mari sama-sama kita Sama-sama saksikan kita ya. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Amin. Ayat bulanan kita bulan ini adalah Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Terima kasih teman-teman dan ibu guru. Adik-adik sekolah minggu, ibu guru mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya Bu Nim. Iya, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu ini adalah minggu adik-adik terakhir untuk mengumpulkan ayat bulanannya ya. Karena di minggu depan tanggal 19 Desember kita mengadakan prenatal sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, prenatal sekolah minggu kita secara online itu akan diadakan tanggal 19 Desember 2021 ya adik-adik. Nah, adik-adik di situ bisa menyaksikan teman-teman kita ada yang liturgi, ada yang paduan suara, ada yang menari juga. Semakin sukacita semuanya adik-adik untuk beribadah. Nah, setelah adik-adik beribadah, adik-adik semuanya datang ke gedung sekolah minggu ya Bu Iya Tio? benar Bu, untuk mengambil bingkisan Natal yang akan diberikan gereja kita kepada adik-adik sekolah minggu semua. Dan juga apa Bu Tio? bingkisan adik-adik Adik-adik sekolah ya, minggu yang rajin dan aktif dalam tahun ini yang telah mengumpulkan video ayat bulanannya. Nah, pasti adik-adik sudah gak sabar untuk menunggu minggu depan ya. Ibu Benar. tunggu di gedung sekolah minggu ya, secara drive-thru akan diberikan kepada adik-adik semua bingkisannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita mengangkat pujian sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu HKBP dengan nomor 209 dengan judul Hatua Ondo, Hatu Tubuh. Oke, semangat dinyanyikannya ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Hari ini tanggal 12 Desember 2021. Dalam ibadah kita ini,
Kita mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat ke-25, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersuka cita karena sebentar lagi sampailah kita pada minggu Advent yang terakhir, dan kita merayakan Natal sebagai sukacita kita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia menjadi juru selamat dan dirayakan oleh berjuta-juta, bermiliar-miliar umat manusia. Seluruh anak-anak di seluruh dunia bersukacita karena Tuhan Yesus telah lahir menjadi juru selamat. Bagaimana dengan persiapan anak-anak sekolah minggu sekarang? Di rumah, di sekolah, bersama dengan orang tua, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, pada minggu hari ini kita mendengarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berita atau warta tentang kelahiran Tuhan Yesus terus diceritakan orang sepanjang masa, dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya selama dunia ini ada. Maka cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini akan selalu kita baca dan kita hayati. Tapi tahukah anak-anak sekolah minggu bahwa cerita di sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada berita yang menarik. Sebagaimana kita baca dalam Injil Matius ini, bahwa pada waktu ayah dan ibu Yusuf dan Maria dari Tuhan Yesus mendengar cerita ini, pertama sekali Yusuf mendengarnya adalah dalam mimpi melalui seorang malaikat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu, anak-anak sekolah minggu? Pada waktu itu Yusuf dan Maria sudah bertunangan, tetapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Tetapi kemudian Yusuf tahu bahwa Maria telah mengandung. Coba bayangkan anak-anak sekolah minggu, bagaimana mungkin seorang yang belum berumah tangga, belum hidup sebagai suami istri, tapi dia sudah mengandung. Oleh sebab itulah Yusuf kemudian disebutkan dalam firman Tuhan ini dengan diam-diam berencana untuk menceraikan, untuk tidak lagi menjadikan Maria sebagai tunangannya. Bisa kan adik sekolah minggu membayangkan ini?
Kemudian pada waktu dia tidur, datanglah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan memberitahukan kepada dia, Yusuf, janganlah kau ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena ketahuilah bahwa dia mengandung bukan dari hasil perkawinan manusia, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu tentu tahu, itu menjadi pokok iman kita, bahwa Maria, ibu Yesus, mengandung adalah dari kandungan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah bekerja sehingga Maria disebutkan di sini mengandung. Maka malaikat Tuhan mengatakan kepada dia, jangan ragu-ragu, jangan takut, kau harus mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya itu seorang anak laki-laki, dia akan menjadi juru selamat, dan kau harus menamakan dia Yesus, karena dialah Immanuel, bahwa Allah menyertai kita. Anak-anak sekolah minggu, kalau ada yang bertanya, bisakah Tuhan berkata kepada kita, berbicara kepada kita melalui mimpi? Bapak Pendeta menjawab, bisa saja. Tuhan berbicara kepada kita, menyampaikan maksudnya kepada kita di dalam mimpi. Tapi bukan berarti semua mimpi diartikan sebagai maksud Tuhan atau cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyatakan maksudnya kepada kita dalam berbagai cara, termasuk bahkan dalam mimpi. Karena itu anak-anak sekolah minggu, yang pertama pesan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah bahwa kita harus mau semakin jeli, semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa yang kita alami, melalui pengalaman-pengalaman. Kalau misalnya kita pernah gagal, pernah sakit, atau hal-hal yang lain yang kita alami, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui peristiwa itu. Selain itu, Tuhan juga berbicara kepada kita melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui orang-orang yang lebih tua dari kita, yang mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, inilah sukacita kita, bahwa Tuhan mau menyatakan kehendaknya, berbicara kepada kita melalui berbagai pengalaman hidup, melalui apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini. Karena disebutkan di sini, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah menjadi Immanuel. Itu berarti bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Percayakah anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan kita? Dia menyertai perjalanan hidup kita. Dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah kita adalah Allah yang begitu dekat, yang memperhatikan kita, memelihara kehidupan kita. Sekali lagi, ialah Allah yang bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan persiapan Natal, Advent, adik-adik sekolah minggu, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, di sekolah, atau juga nanti di perayaan di tengah-tengah gereja kita. Biarlah perayaan Advent ini semakin mengingatkan semua kita, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bersukacita. Ingatlah bahwa Allah tetap menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan, yaitu tentang berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan maksud-Mu dan kehendak-Mu melalui berbagai cara. Di dalam pengalaman hidup kami, Tuhan berbicara kepada anak-anak-Mu, waktu kami belajar, waktu kami menghadapi ujian,
saat kami bersama-sama dengan orang tua kami, atau bahkan waktu kami sedang bermain. Melalui pengalaman itu Tuhan, kami mau semakin mendengarkan suara Tuhan, supaya kami semakin peka, semakin jeli, dan terbuka untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan hati semua anak-anak-Mu dalam mempersiapkan diri dalam rangkaian Advent dan perayaan Natal tahun ini bersama-sama dengan orang tua, sama-sama dengan teman-teman, dengan guru, dan juga dengan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Amang Situmorang. Nah adik-adik, di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus lahir ke tengah-tengah kita itu untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita ya Yud. Baik itu suka maupun duka, susah, senang, selalu Tuhan Yesus ada buat kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya. Benar Bu, dan adik-adik saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tapi kita sebelum mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bu. Ayo adik-adik. Satu pujian. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau angkat satu pujian dari buku nyanyian HKBP dengan nomor 591 yang berjudul Putri Sion. kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah kita untuk minggu ini. Ibu guru tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan hari ulang tahunnya minggu ini sampai akhir Desember ya. Oke, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat dan selalu bahagia dan bisa menjadi anak-anak kebanggaan. Benar. Dan juga guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa adik-adik sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Kemudian apabila adik-adik keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Iya benar. Dan adik-adik, pasti kamu dalam minggu-minggu ini masih sedang melaksanakan ujian akhir semester. Untuk itu ibu guru tetap mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap rajin belajar ya. Dan jangan terlalu banyak bermain gadget ya Bu ya. Dan jangan terlalu banyak menonton TV agar kamu memperoleh nilai yang terbaik di rapornya nanti. Dan jangan lupa untuk kita tetap terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Benar Bu Vera. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibu guru tetap mengingatkan untuk kita selalu memberikan persembahan kita ke gereja ya. Bisa melalui QRIS, rekening gereja HKBP Pekanbaru, atau mama papanya bisa menyerahkannya langsung ke gereja. Nah, hari ini ada satu pengumuman yang paling penting ibu guru. Apa itu, adik semua. Minggu depan kita akan merayakan perayaan Natal sekolah minggu kita melalui ibadah online. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik setelah nanti melakukan ibadah ya perayaan Natal, adik-adik bisa datang langsung ke gedung sekolah minggu kita. Gereja kita akan memberikan bingkisan Natal bagi semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang. Ibu tunggu ya, kita akan memberikannya secara drive-thru seperti waktu Paskah kemarin. Nah, adik-adik sekolah minggu semakin bersuka cita ya untuk beribadah Natal di minggu depan. Ibu tunggu ya untuk datang ke sekolah minggu semuanya. Ayo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat semuanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.